5 amalan sebelum tidur yang bisa menyelamatkanmu dari azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam adalah waktu istirahat, tapi tahukah kalian, malam juga adalah pintu gerbang menuju ketenangan abadi atau sebaliknya? Amalan sederhana yang kita lakukan sebelum memejamkan mata, ternyata memiliki dampak luar biasa, bahkan bisa menjadi penyelamat kita dari pedihnya azab kubur. Sebelum kita mulai, yuk bantu sebarkan kebaikan ini. Klik tombol like untuk mendukung channel ini, komen di bawah apa amalan malam andalanmu, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. 5 amalan sebelum tidur. Inilah 5 amalan ringan sebelum tidur yang insya Allah bisa menjadi perisai dan penyelamat kita dari azab kubur. 1. Berwudu sebelum tidur. Sahabat iman, amalan pertama dan yang paling mendasar adalah berwudu sebelum tidur. Kedengarannya sepele, mungkin seperti hanya membersihkan sisa-sisa kotoran dari aktivitas harian, padahal maknanya jauh lebih dalam. Kita harus memandang wudu sebelum tidur bukan sekadar rutinitas fisik, melainkan sebagai ritual penyucian diri secara total, fisik dan spiritual, sebelum memasuki kematian sementara kita di malam hari. Tidur adalah saudaranya kematian. Ada kemungkinan kita tidak bangun lagi. Dengan berwudu, kita memastikan bahwa detik terakhir kesadaran kita berada dalam kondisi terbaik, kondisi suci yang disukai Allah. Apa saja keutamaan luar biasa yang kita dapatkan dari wudu yang ringkas ini? Pertama, meninggal dalam keadaan suci. Jika takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa malam itu adalah malam terakhir kita akan diwafatkan dalam keadaan bersih dari hadas kecil. Ini adalah salah satu tanda husnul khotimah atau akhir yang baik, yang menjadi dambaan setiap muslim. Kita menghadap Sang Pencipta dalam kondisi yang paling siap dan paling baik. Kedua, didoakan oleh malaikat sepanjang malam. Ini adalah keutamaan yang sangat istimewa dan sering kita lupakan. Saat seseorang tidur dalam keadaan berwudu, Allah menugaskan malaikat khusus untuk menjaganya dan berada di sampingnya. Malaikat ini tidak akan berhenti berdoa untuk kita hingga kita bangun. Bayangkan, sepanjang malam, saat kita terlelap dan tidak bisa beribadah, ada malaikat yang memohonkan ampunan dan kebaikan untuk kita kepada Allah. Doa dari makhluk suci ini adalah perisai terkuat yang akan melindungi kita. Ketiga, terhindar dari gangguan setan dan mimpi buruk. Kesucian yang kita jaga melalui wudu menciptakan aura perlindungan spiritual. Setan akan kesulitan mendekati dan mengganggu orang yang tidur dalam keadaan suci. Ini bukan hanya tentang terhindar dari mimpi buruk yang menakutkan, tetapi juga terhindar dari bisikan jahat yang mungkin datang dalam tidur. Tidur kita menjadi lebih tenang, damai, dan berkualitas, jauh dari godaan dan tipu daya. Keempat, tidur bernilai ibadah. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu dihitung seolah-olah ia sedang beribadah atau sholat hingga ia terbangun. Subhanallah. Aktivitas yang seharusnya hanya untuk istirahat, diubah menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Ini adalah investasi pahala yang sangat cerdas, memastikan waktu istirahat kita tidak sia-sia di mata Allah. Jadi, mulai malam ini, jangan anggap remeh air wudu. Jadikan ia sebagai gerbang menuju tidur yang penuh berkah, dan sebagai bekal kesucian yang dapat menyelamatkan kita dari kepedihan di alam kubur. 2. Muhasabah, evaluasi diri. Amalan kita yang kedua adalah muhasabah diri. Muhasabah adalah introspeksi mendalam, menghitung-hitung diri, dan mengevaluasi segala perbuatan yang telah kita lakukan sepanjang hari. Ini adalah bentuk akuntabilitas pribadi yang paling jujur, di mana kita menjadi hakim atas diri kita sendiri sebelum kita dihakimi di hari perhitungan yang sebenarnya. Mengapa muhasabah ini harus dilakukan sebelum tidur? Pertama, menyiapkan diri untuk hari perhitungan di akhirat. Para ulama saleh selalu menasihati kita, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Momen sebelum tidur adalah waktu yang tenang dan pribadi untuk berlatih menghadapi hisab Allah. Kita memeriksa daftar perbuatan kita. Kewajiban apa yang terlewatkan? Janji apa yang dilanggar? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan tapi kita abaikan? Dengan jujur mengakui kesalahan hari ini, kita meringankan beban perhitungan kita di hari esok, hari di mana kita harus menjawab setiap perbuatan sekecil apapun di hadapannya. Kedua,
Pintu gerbang taubat nasuha. Jika dalam muhasabah kita menemukan banyak kesalahan, maka saat itulah waktu terbaik untuk bertaubat. Taubat yang paling benar, nasuha, adalah yang dilakukan sebelum tidur, diiringi penyesalan mendalam dan janji teguh untuk tidak mengulangi dosa tersebut jika kita diberi kesempatan untuk bangun keesokan harinya. Tidur dalam keadaan bertaubat berarti kita menutup hari dengan clean slate, lembaran yang dibersihkan dari dosa. Jika kita meninggal saat itu, kita meninggal dalam keadaan memohon ampunan, yang insya Allah dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Ketiga, menghentikan diri dari dosa yang berkelanjutan. Muhasabah membantu kita mengidentifikasi pola atau kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Apakah hari ini kita terlalu sering gibah? Apakah kita sering menunda salat? Dengan menyadari dan mencatat kelemahan itu, kita dapat menyusun strategi perbaikan di hari berikutnya. Ini adalah proses pengembangan diri yang tidak hanya baik secara spiritual, tetapi juga secara mental dan moral, mendorong kita untuk selalu menjadi versi diri yang lebih baik. Keempat, membawa ketenangan hati. Setelah mengakui kesalahan dan beristighfar, hati kita menjadi lebih lega. Tidak ada beban dosa yang mengganjal. Tidur dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas nikmat yang didapatkan, dan hati yang dihiasi penyesalan atas kesalahan, akan menghasilkan ketenangan batin. Ketenangan ini sangat penting karena akan menjauhkan kita dari kegelisahan dan rasa takut, termasuk rasa takut akan kegelapan di alam kubur. Jadi, luangkan waktu sejenak, jangan langsung memejamkan mata. Jadikan malam ini sebagai ruang interogasi iman. Jika amal baik kita lebih banyak, bersyukurlah. Jika sebaliknya, segera basahi lisan dengan istighfar dan perbaharui janji taubat. 3. Memaafkan semua orang. Sahabat iman, amalan yang ketiga ini mungkin adalah ujian terbesar bagi hati kita. Namun pahalanya sungguh tak terhingga. Amalan ini adalah memaafkan semua orang sebelum kita terlelap. Kita semua tahu, hidup sehari-hari penuh dengan gesekan. Ada perkataan yang menyakitkan, ada janji yang diingkari, dan ada perlakuan yang membuat hati kita remuk. Jika kita tidur dengan membawa beban sakit hati, dendam, dan kebencian, beban itu bukan hanya memberatkan tidur kita, tapi juga memberatkan catatan amal kita dan, yang terpenting, memberatkan perjalanan kita kelak di alam kubur. Memaafkan bukan berarti kita melupakan perbuatan buruk orang lain, tetapi melepaskan hak kita untuk menuntut balasan di dunia dan di akhirat. Ini adalah proses membebaskan diri kita sendiri dari belenggu emosi negatif yang meracuni hati. Mengapa memaafkan adalah penyelamat dari azab kubur? Pertama, tidur dengan hati yang lapang. Bayangkan, orang yang tidur dengan hati dipenuhi dendam akan memiliki tidur yang gelisah, penuh amarah, dan jauh dari ketenangan. Sebaliknya, saat kita memutuskan untuk memaafkan, kita melepaskan beban yang sangat berat. Hati kita menjadi lapang dan bersih. Allah menyukai hati yang bersih dan damai. Ketenangan batin ini adalah salah satu modal terbesar kita untuk menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Kedua, memperoleh maaf dari Allah. Ada kaidah spiritual yang mendalam. Barang siapa yang memaafkan kesalahan hamba Allah, niscaya Allah akan lebih mudah memaafkan kesalahan dirinya. Jika kita murah hati dalam memberi ampunan kepada sesama manusia, maka Allah, yang Maha Pengampun, akan jauh lebih mudah mengampuni dosa-dosa kita yang sangat banyak. Pengampunan dari Allah inilah yang akan menjadi kunci utama penyelamatan kita dari segala bentuk azab, termasuk azab kubur. Ketiga, menghilangkan potensi tuntutan di akhirat. Jika kita meninggal dunia tanpa memaafkan orang yang bersalah pada kita, kita punya hak untuk menuntut mereka di padang mahsyar, mengambil pahala mereka sebagai ganti atas sakit hati kita. Namun, menuntut adalah proses yang rumit dan berat. Dengan memaafkan sekarang, kita menutup potensi pertikaian itu. Kita membiarkan urusan mereka dengan Allah dan memfokuskan diri pada keselamatan amal kita sendiri. Tidur dengan mengikhlaskan, semua urusan dunia adalah cara teraman untuk bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, sebelum kepala menyentuh bantal, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku memaafkan setiap hamba-Mu yang telah menyakitiku hari ini. Aku serahkan urusan mereka padamu." Ini adalah kunci kedamaian, kunci surga, dan insya Allah, penyelamat kita di kegelapan kubur. 4. Membaca surat-surat pendek dan zikir ringan. Sahabat iman,
Amalan kita yang keempat berfokus pada benteng perlindungan melalui lisan kita, yaitu membaca surat-surat pendek dan zikir ringan sebelum terlelap. Amalan lisan ini bukan sekadar membaca, melainkan pengaktifan perisai spiritual di sekeliling kita. Malam hari adalah waktu di mana kita paling rentan, saat kesadaran kita menurun dan kita tidak berdaya melawan gangguan dari makhluk tak kasat mata. Zikir dan bacaan surat-surat dari kitab suci adalah senjata dan perisai terbaik yang diberikan kepada kita. Bagaimana amalan ini menjadi penyelamat di kubur? Pertama, perlindungan dari gangguan sepanjang malam. Dengan membaca surat-surat pendek tertentu dan berzikir, kita meminta perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini bertindak sebagai tameng yang menghalangi setan, jin, dan energi negatif mendekati kita. Tidur kita dijaga, dan kita terhindar dari mimpi-mimpi buruk yang berasal dari godaan setan. Malaikat penjaga akan semakin kuat mengelilingi kita ketika kita bersenjatakan zikir. Kedua, cahaya di alam kubur. Setiap huruf yang kita baca dari kitab suci mengandung cahaya dan pahala. Cahaya ini tidak hanya menerangi kita di dunia, tetapi juga akan menemani kita dalam kegelapan yang sesungguhnya, alam kubur. Ketika kita dibaringkan di liang lahat, gelap, sempit, dan sunyi, amalan dan bacaan kita inilah yang akan menjelma menjadi penolong dan penerang. Semakin banyak kita menghidupkan malam dengan zikir dan bacaan, semakin terang kuburan kita. Ketiga, akhir yang baik dengan kalimat tauhid. Para ulama selalu menekankan agar kata-kata terakhir yang diucapkan seseorang sebelum tidur adalah kalimat-kalimat suci, zikir, atau doa. Jika ajal menjemput kita saat lisan kita basah dengan puji-pujian kepada Allah, saat kita sedang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau bersalawat, maka insya Allah itu adalah husnul khotimah yang kita damba. Meninggal dalam keadaan mengingat Allah adalah jaminan keamanan dari segala azab. Keempat, penghitung amal yang aktif. Zikir yang kita ucapkan sampai terlelap akan dicatat sebagai ibadah. Bahkan saat mata kita tertutup, lidah dan hati kita mungkin masih sempat mengucapkan kalimat-kalimat baik tersebut. Ini berarti kita memaksimalkan setiap detik waktu kita untuk mendapatkan pahala. Pahala yang terkumpul ini akan menjadi bekal terkuat yang membantu kita menjawab pertanyaan di dalam kubur dan meringankan timbangan amal kita di hari kiamat. Maka, jadikanlah lisan kita basah dengan pujian kepadanya. Jadikan zikir sebagai lagu pengantar tidur terbaik. 5. Tidur dengan posisi miring ke kanan. Sahabat iman, kita sampai pada amalan yang kelima, yang mungkin terlihat paling sederhana dari segi gerakan fisik, yaitu tidur dengan posisi miring ke sisi kanan. Meskipun ini tanpa hanya masalah kenyamanan, bagi seorang muslim, posisi tidur adalah bagian dari adab dan memiliki makna yang mendalam, yang insya Allah berkaitan erat dengan keselamatan kita di alam barzah. Tidur miring ke kanan, dengan tubuh bertumpu pada sisi kanan dan telapak tangan kanan diletakkan di bawah pipi kanan, adalah sebuah kebiasaan yang diajarkan dan diakini membawa banyak manfaat, baik secara kesehatan maupun spiritual. Mengapa amalan sederhana ini bisa menjadi bekal penyelamat dari azab kubur? Pertama, posisi tubuh yang paling sehat dan aman. Dari sudut pandang ilmiah, tidur miring ke kanan membantu organ-organ internal kita bekerja lebih ringan. Jantung, yang berada di sisi kiri, tidak terbebani oleh organ pencernaan lainnya, sehingga detaknya lebih stabil dan rileks. Pencernaan juga berjalan lebih lancar. Tidur yang sehat dan berkualitas adalah bentuk syukur kita atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Dengan menjaga tubuh tetap fit melalui posisi tidur yang benar, kita memastikan kita bangun dalam keadaan segar untuk beribadah. Kedua, memperoleh ketenangan dan kedamaian. Posisi tidur miring ke kanan sering dikaitkan dengan ketenangan dan relaksasi. Tidur adalah penyerahan diri total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi ini, kita menunjukkan kerendahan hati dan kepasrahan, mempersiapkan diri seolah-olah kita sedang bersiap menghadapnya. Sikap pasrah dan damai ini sangat penting. Hati yang damai adalah modal utama untuk mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Ketiga, menghindari tidur yang menyerupai orang kafir atau lalai. Islam mengajarkan kita untuk menghindari tidur tengkurap, yang dianggap tidak disukai. Selain itu, tidur terlentang tanpa sebab juga sering dihindari, karena dianggap sebagai posisi orang yang lalai. Dengan sengaja memilih tidur miring ke kanan, kita menunjukkan ketaatan dan kesungguhan kita dalam mengikuti adab yang baik.
Setiap pilihan kecil yang didasari niat baik akan dinilai sebagai ibadah. Keempat, persiapan untuk wafat dalam keadaan terbaik. Ini adalah poin yang paling krusial. Jika ajal menjemput kita saat terlelap, kita akan diwafatkan dalam posisi yang paling mulia, yaitu miring ke kanan. Posisi ini menyerupai posisi kita saat dibaringkan di liang lahat, menghadap kiblat. Meninggal dalam posisi yang telah disiapkan secara spiritual dan fisik ini, setelah melalui seluruh rangkaian amalan sebelumnya, wudu, muhasabah, memaafkan, dan zikir, adalah jaminan terbaik bahwa kita telah melakukan segala upaya untuk mendapatkan keridaannya sebelum kita kembali. Posisi ini menyimbolkan kesiapan kita. Maka, sahabat iman, mari kita sempurnakan ritual tidur kita. Jadikanlah posisi miring ke kanan ini sebagai penutup dari serangkaian ibadah malam kita, agar tidur kita adalah istirahat yang berkah, dan bangun kita adalah permulaan hari yang penuh ampunan. Sahabat iman, itulah 5 amalan sederhana yang bisa kita jadikan rutinitas setiap malam. Ingat, alam kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Mari kita persiapkan sebaik mungkin. Jika video ini bermanfaat, tolong jangan disimpan sendiri. Bagikan ke grup WhatsApp, keluarga, dan teman-teman kalian, agar pahala kebaikan ini juga mengalir deras untuk kalian semua. Mari kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon, karuniakanlah kepada kami dan seluruh sahabat iman dimanapun berada kesehatan yang prima dan keselamatan dari segala mara bahaya. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami, lunasilah segala hutang-hutang kami, dan bagi sahabat kami yang belum berjodoh, semoga Engkau segera pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang membawa kami bersama menuju surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.